Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan wawasan tentang sepi ing pamrih, wuwe, dan moralitas Kant. Kita mulai dengan ajaran sepi ing pamrih yang berasal dari kebijaksanaan Jawa. Sepi ing pamrih merupakan salah satu sikap luhur dalam budaya Jawa yang artinya bebas dari pamrih. Pamrih merupakan sebuah bentuk egoisme. Orang yang bertindak karena pamrih berarti orang hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Manusia yang sepi yang pamrih memiliki beberapa ciri seperti mampu menguasai diri dari dorongan nafsu, memperhatikan kepentingan sesama, tidak menganggap diri paling unggul, benar, dan hebat, tidak pamer kepintaran dan kekayaan, serta bersikap rendah hati. Maka manusia yang sepi ing pamrih selalu giat melakukan kebaikan tanpa pamrih yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan kebaikan sesamanya. Untuk memiliki sikap luhur ini, seseorang perlu memiliki ketenangan batin yang bebas dari kepentingan diri sendiri. Kita beralih ke filsafat Cina. Dalam filsafat Cina terdapat ajaran Taoisme yang didirikan oleh Lao Tzu. Ia mengajarkan kebijaksanaan Wu Wei untuk mencapai manusia bijaksana. Di dunia ini, manusia sering menganggap bahwa dengan memenuhi semua keinginan dan memuaskannya, maka ia akan bahagia. Namun Lao Tzu dalam ajaran Taoismenya mengajarkan bahwa manusia tidak semata-mata mengejar kenikmatan dalam hidupnya. Semua syarat itu dapat menyesatkannya, sebab manusia seringkali tidak pernah merasa puas dalam mengejar kepentingan dan keinginan pribadinya. Maka Lao Tzu mengajarkan sebuah kebijaksanaan yang disebut Wu Wei, yang artinya bertindak dengan tanpa tindakan. Wu Wei mengajarkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kodratnya, sewajarnya, alamiah, tanpa dibuat-buat, tanpa rekayasa, dan tanpa tujuan pemuasan keinginan. Kebijaksanaan ini diibaratkan seperti air yang memiliki sifat lemah lembut dan menyukai tempat rendah. Sifat air ini memberi faedah dan tanpa meminta imbalan, senantiasa harmoni dengan irama kehidupan. Ia tidak berkeinginan, tidak mencari pamrih, dan ia hanya mengalir secara alami sesuai kodratnya. Dengan meneladani sifat air, manusia diharapkan jauh dari pamrih, keserakahan, dan keangkara murkaan. Wu Wei juga mengajarkan watak kerendahan hati. Di dalam watak ini, seseorang tidak berambisi untuk mengejar kepentingan pribadinya. Ia tidak menonjolkan dirinya dan tidak membanggakan dirinya. Untuk itu, manusia perlu mencapai kebahagiaan batin, ketentraman hati, dengan cara membatasi diri dari segala keinginan duniawi. Dengan demikian, manusia dapat hidup sesuai dengan kodratnya, menyelaraskan diri dengan alam, tidak mengumbar keinginan, tidak membangun ambisi dan kepentingan pribadi, rendah hati, lemah lembut, dan tidak memaksa diri. Inilah makna kebijaksanaan Wu Wei yang diajarkan Lao Tzu untuk mencapai manusia bijaksana. Sekarang kita beralih ke filsafat barat. Ada seorang tokoh bernama Immanuel Kant, filsuf yang hidup pada masa pencerahan di Jerman. Ia mengajarkan filsafat moral, yaitu kewajiban sebagai dasar moralitas. Dalam filsafatnya, ia memberikan pernyataan bahwa tidak ada hal lain yang baik secara mutlak kecuali kehendak baik. Kehendak baik itu adalah sesuatu yang baik pada dirinya, atau dengan istilah ansih, tanpa pamrih, tanpa syarat, dan tidak tergantung pada yang lain. Contohnya, jika kita membantu orang lain yang sedang menderita, hal ini bukan agar mendapat pujian atau terkenal,
namun karena kita memiliki kewajiban untuk membantu orang tersebut. Jadi, perbuatan baik itu murni datang dari dirinya sendiri. Di dunia ini, manusia harus berjuang untuk melawan nafsu-nafsu dari dalam dirinya agar dapat melepaskan diri dari kehendak diri yang menginginkan pamrih-pamrih dalam setiap tindakannya. Maka bagikan sebuah tindakan yang dilakukan demi kewajiban ansih tanpa menuntut pamrih disebut sebagai tindakan bermoral yang luhur. Kita sampai pada kesimpulan, filsafat moral kan memberikan dasar dan petunjuk agar manusia memiliki moralitas yang luhur dalam setiap tindakannya. Berbuat baik dilakukan dengan kesadaran dari dalam dirinya, tanpa mempunyai kepentingan pribadi atau pamrih. Di dalam filsafat Jawa, orang yang memiliki moralitas luhur tersebut disebut sebagai manusia yang telah menghidupi kebijaksanaan sepi ing pamrih. Kebijaksanaan ini mengajarkan manusia untuk bebas dari kepentingan pribadi dan dapat mengendalikan diri dari nafsu-nafsu yang mengejar kepentingan-kepentingan pribadi. Dengan demikian, manusia akan selalu giat melakukan kebaikan dengan kesadaran dalam dirinya sendiri tanpa pamrih. Kebijaksanaan Jawa ini memiliki kesejaran dengan kebijaksanaan Cina. Lao Tzu mengajarkan kebijaksanaan Wu Wei yang diibaratkan seperti air. Dengan meneladani sifat air, manusia diharapkan jauh dari pamrih, keserakahan, keangkara-murkaan, serta memiliki watak kerendahan hati. Dengan watak ini, seseorang tidak berambisi untuk mengejar kepentingan pribadinya, tidak menonjolkan diri, dan tidak membanggakan dirinya. Kebijaksanaan Wu Wei yang diajarkan Lao Tzu ini membantu manusia mencapai manu bijaksana. Maka kebijaksanaan sepi yang pamrih dan Wu Wei mengajarkan manusia untuk memiliki moralitas yang luhur, sehingga ia dapat mencapai manusia bijaksana. Terima kasih. Demikian wawasan yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semuanya.